Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, para santri, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmatnya, karunia-Nya, petunjuknya, sehingga sore hari ini, malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, fotokopi itu adalah kelanjutan dari dulu yang pernah kita baca. Kita ambilkan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah yang ditulis oleh As-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Asyaikh. Dulu kita pernah membacakan tentang bab apa? Hilang. Saya masih bawa itu ya, yaitu tentang tayamum. Tayamum ini di bab-bab akhir dari kitab Toharoh ya. Di awal-awal kitab fikih itu biasanya membahas yang pertama itu adalah kitab Toharoh ya. Kemudian pernah kita baca yaitu tayamum. Jadi tayamum itu adalah pengganti wudhu apabila tidak didapatkan air atau ada yang menghalangi ketika menggunakan air ya, dengan cara menggunakan debu atau tanah yang suci. Caranya ya, yaitu kita menepukkan tangan kita di bumi ini, di ya, mana tempat yang di situ ada debu. Makanya kalau di pesawat tidak memungkinkan ada pasir atau debu, maka biasanya disuruh membawa pasir atau debu, lalu kemudian ditempelkan, kemudian ditiup, lalu dibasuhkan ya, wajahnya dan kedua tangannya. Nah, cara ini ya tidak harus tertib. Jadi kalau di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan famsahu biwujuhikum wa aidikum ya, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu. Tapi kalau di dalam hadis Rasulullah ya, pernah mempraktekkan, yaitu mengambil ya, menempelkan tangannya, kemudian membasuh kedua tangannya, lalu kemudian baru wajahnya. Sehingga kemudian para ulama menyebutkan nah, ini tidak harus urut, tidak harus tertib seperti wudhu ya. Itu dulu kita bahas tentang tayamum. Nah sekarang kita lanjutkan ya, satu lembar demi satu lembar barangkali. Kalau nanti ada kesempatan atau ada waktu atau tidak ada uzur, insya Allah nah, kita lanjutkan.
Tsaniyan itu di kitabnya itu, dari tsaniyan itu bermula dari awalan, yang dulu kitabnya itu adalah Toharo, ya, Kitabut Toharo. Nah sekarang tsaniyan itu Kitabus Sholah. Kita akan membahas, memulai, ya, tentang sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tadi pagi kita sudah mendengarkan juga kajian fikih ibadah, ya. Anak-anak ditanya fikih itu sudah bisa menjawab, ya. Nah, secara bahasa itu faham, sedangkan secara istilah itu adalah hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan, ya, amal perbuatan manusia, ya, dalam rangka untuk menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di dalam hukum fikih ada wajib, ada, ya, haram, ada sunnah, ada makruh, ya, ada mubah, ada wajib, ya. Nah, kita baca saja, nanti barangkali ada penjelasan sedikit. Jadi anak-anak terutama kita fotokan itu, sampean, ya, tulis-tulisi, sampean eret-eret, dipersilahkan, ya, sambil kita mempelajari yang barangkali sudah sering kita, ya, mempelajari tentang masalah sholat ini. Mempelajari sholat, ya, terus menerus, mengamalkan sholat, ya, juga harus terus menerus. Bahkan sholat itu kita jaga selalu, dijaga waktunya, dijaga, ya, rukun-rukunnya, dijaga wajib-wajibnya, bahkan sunnah-sunnahnya di dalam sholat pun harus kita jaga, ya. Meskipun para ulama, ya, dan memang harus dibedakan antara rukun, wajib, sunnah, ya, dan hal-hal yang dilarang di dalam sholat itu dipelajari, tapi pada hakikatnya ketika seorang hamba, ya, seorang muslim itu sholat menghadap kepada Allah, maka hendaknya dia berusaha untuk semua diamalkan, ya, rukun-rukunnya, terutama wajibnya, ya, sunnah-sunnahnya juga begitu, tidak boleh ditinggalkan. Karena memang Rasulullah SAW mengajarkan sholat itu dengan benar, dengan lengkap, ya. Maka kita juga berusaha untuk menjalankan sholat itu dengan benar, dengan lengkap. Tidak boleh lalu kemudian ketika itu dianggap sunnah kemudian ditinggalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsaniyan Kitabus Shalah, yaitu kitab yang membahas tentang sholat. Wa yashtamilu ala khamsata asyara baban, dan mencakup 15 bab. Jadi ketika nanti kita membahas sholat, kalau ada kelanjutannya ini, ya, nanti itu akan sampai kepada 15 bab, ya, 15 fasal. Kalau pelajaran anak-anak di Mas Kumambang, kitabnya pakai fasal. Yang pertama adalah al-babul awwalu fi ta'rifis sholati wa fadliha wa wujubis sholatil khamsi. Karo belajar, ya, membaca ini kitab tidak gundul-gundul seru, ya, karena ada harokatnya sebagian. Bab yang pertama yaitu di dalam pengertiannya sholat, wa fadliha, dan keutamaannya, wa wujubis sholawatil khamsi, dan wajibnya sholat 5 waktu. Ini dibahas di bab yang pertama ini. Sengaja saya fotokan 1 lembar, insya Allah sedengan, ya, kak luweng. Kita baca. Yang pertama ta'rifuha, pengertiannya sholat. Jadi sholat yang selama ini kita kerjakan, ya, kita dasari dengan pengertian, kita baca ilmunya dengan tujuan supaya sholat kita benar, ya, supaya sholat kita sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sholatu lughatan, kata sholat, ya, menurut bahasa itu artinya adalah ad-du'a, doa. Dan kita semua maklum bahwa di dalamnya sholat itu sebagian besarnya adalah
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di samping bertasbih, di samping takbir, di samping memuji Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya sholat itu di dalamnya adalah berisi doa, permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini secara bahasa ad-doa. Maka ketika kita, ya, sudah menghafal, membaca, lalu mempraktekkan di dalam sholat kita, ya, bacaan-bacaan, ya, terutama doa-doa itu, maka hendaknya kita memahaminya, lalu merasa bahwa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian rutinitas, ya, bacaan kita baca tapi kemudian lepas dari, ya, lisan kita tanpa kita fahami dengan hati kita, pikiran kita. Nah, oleh karena itu kita terus belajar dan menjaganya sholat itu, ya, supaya benar-benar sholat kita itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wasar'an, dan secara syar'i, ya, pengertiannya sholat yaitu ibadatu dzati aqwalin wa af'alin makhsusatin, yaitu ibadah yang mempunyai atau yang terdiri dari aqwalin, ucapan-ucapan, wa af'alin, dan perbuatan-perbuatan, makhsusatin, yang khusus. Jadi tidak boleh, ya, ada ucapan atau perbuatan di dalam sholat lalu kemudian tidak khusus untuk sholat, tidak diajarkan lalu kemudian kita amalkan. Jadi ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang khusus, ya, khusus diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi, ya, dibuka, dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Jadi kalau kita sudah berniat untuk sholat lalu memulai dengan takbirul ihram, maka berarti sholat itu dimulai dan belum dianggap selesai sholat itu kecuali ada udzur, ya, itu kalau belum ditutup dengan salam. Nah, itu secara syar'i, ya, pengertian yang secara umum itu nanti lalu kemudian akan dibicarakan, dibahas, ya, menurut kitab ini nanti sampai 15 bab. Nah, ini baru kita baca satu bab saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya wa ya'ti tafsiluha fil abwabit taliyati insyaallah, dan akan datang perinciannya, ya, perincian sholat itu tadi fil abwabit taliyah, pada bab-bab berikutnya insyaallah, ya, jika Allah menghendaki nanti dibaca, ya, meskipun tidak harus saya yang membaca, ya, karena 15 bab. Ini pengertian dari sholat. Jadi sholat itu doa, lalu kemudian secara syar'i ucapan atau perbuatan yang khusus, ya, yang tertentu, ya, yang ada aturannya khusus, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat, ya. Pengertiannya gampang, gak diuji tapi kudu ngerti, ya. Yang kedua, fadluha, keutamaannya, keutamaan sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca, ya, uraian keutamaannya sholat, ya, di samping, ya, merupakan salah satu ilmu, ya, tapi kita harus benar-benar dapat mengambil ibrah lalu kemudian paling tidak mendorong, ya, kepada kita agar lebih perhatian, lebih menjaga, ya, lebih khusyuk di dalam sholat kita karena tahu keutamaan-keutamaannya. Nah, makanya tadi saya khawatir itu nggak habis dan barangkali bisa dibaca sendiri. Itu saya print
ada tulisan di antara keutamaan sholat. Nanti bisa dibaca sendiri berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ya, dan hadis-hadis Rasulullah ya, di antaranya itu di halaman kedua itu ya, itu bisa dibaca sendiri nanti. Kita lanjutkan membaca kitab ini. Fadluha, keutamaannya, as-salatu min akidi arkanil islami ba'da syahadataini ya. Salat yaitu termasuk ya, rukun Islam yang penting ya, yang kuat ya, yang utama. Ba'da syahadataini, setelah dua kalimat syahadat ya, sebagaimana rukun Islam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujja ila baitillahi sabila ya. Jadi sholat itu apa? Islam itu adalah kamu bersaksi tashhada an la ilaha illallah, bersyahadat bahwa tidak ada ilah ya, kecuali Allah, dan juga bersaksi atau bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang disebut dengan syahadatain ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul ya. Jadi setelah syahadat itu amalan sholat ini adalah amal yang pokok, yang penting ya, di dalam ajaran agama Islam kita. Bal huwa amudul islami, bahkan sholat itu adalah merupakan tiang-tiang agama Islam ya, tiang-tiang agama Islam ya. Bisa kita analogkan dengan bangunan ya. Bangunan itu kalau nggak ada tiangnya tidak mungkin berdiri ya. Maka Islam kita juga begitu ya. Islam kita tidak akan tegak ya, manakala seseorang itu tidak menegakkan sholat. Maka sholat itu disebut dengan ya, amudul Islam ya, tiangnya agama Islam. Waqad faradahallahu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sholat itu telah diwajibkan, faradahallahu, oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailatul mi'raji fawqa sab'a samawat, yaitu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dimi'rajkan ya, pada malam mi'raj ya, di malam waktunya mi'raj, fawqa sab'a samawat ya, di atas langit yang 7, di Sidratul Muntaha ya, dengan ya, diwajibkannya sholat, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memanggil ya, ke langit tingkat 7 di atasnya lagi Sidratul Muntaha. Maka ini menunjukkan ya, perintah sholat itu seutama-utama ajaran agama kita. Oleh karena itu sudah selayaknya lalu kemudian kita memperhatikan ya, mementingkan sholat kita, karena dengan ya, Allah Ta'ala mewajibkannya saja Allah mengangkat Rasulullah SAW, memanggil ke Sidratul Muntaha ketika beliau ya, di Isra Mi'rajkan. Dan di antara ya, kisahnya barangkali kita sudah sering mendengarkan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mau menetapkan sholat itu ya, Rasulullah dipanggil, lalu kemudian ditetapkan ya, belum ditetapkan ya, artinya disyariatkan 50 kali sholat dalam sehari semalam, sehingga kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, turun lalu kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam di langit yang keberapa itu? Ke-6 ya kalau nggak salah itu.
Lalu Musa bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah Muhammad, apa yang diperintahkan kepadamu tentang sholat? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 kali. Lalu Nabi Musa alaihissalam menyuruh Rasulullah untuk kembali minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena umatnya Nabi Musa alaihissalam dengan pengalamannya Nabi Musa itu tidak mungkin mampu umatmu itu sholat 50 kali. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonannya Rasulullah Muhammad SAW lalu kemudian menjadi 5 kali di dalam sehari semalam. Itu pun Nabi Musa alaihissalam masih meragukan umatnya Muhammad SAW bisa nggak kira-kira sholat memenuhi 5 kali sehari semalam. Kalau tidak benar-benar dijaga, memang sholat itu berat. Tapi kalau sudah kebiasaan, belum waktunya ditunggu sholatnya. Begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan ya. Wa dzalika dalilun ala ahammiyatuha fi hayatil muslim. Dan itu merupakan dalil atas pentingnya sholat di dalam kehidupan seorang muslim. Jadi tadi dengan diwajibkannya sholat, lalu Allah memanggil sampai kepada menghadap kepada Allah, ini menunjukkan bahwa sholat itu sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati itu hazabahu, di bawahnya itu ada artinya asobahu, menimpanya atau mengenai pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu perkara yang dianggap berat, satu perkara yang tidak menenangkan, maka fazi'a ila sholati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, bangun untuk melaksanakan sholat. Jadi justru ketika ada permasalahan, Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat. Bukan karena kemudian dibalik bagi kita sholat itu menjadi persoalan bagi kita, enggak. Justru dengan sholat fa insyaallah taala perkara-perkara yang menyulitkan, yang menghantui di dalam jiwa kita, yang tidak menyenangkan, menyulitkan dan lain sebagainya, maka insyaallah akan selesai, akan tenang ketika orang itu sudah melaksanakan kewajiban sholatnya. Wa qad jaa fi fadliha wal hithi 'alaiha ahaditsun katsiratun minha. Dan telah datang di keutamaan sholat ini dan anjuran untuk melaksanakan sholat hadis-hadis yang banyak. Ini beliau penulis menyebut hadis yang banyak ini. Minha di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Artinya kurang lebih salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan Jum'ah kepada Jum'ah berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, dan Ramadan, bulan Ramadan yang kita puasa di dalamnya, ila Ramadan, sampai Ramadan berikutnya, mukaffaratun lima bainahunna, semuanya itu menjadi penghapus, menjadi kafarat, penutup, lima bainahunna majtunibatil kabair, dari antara keduanya, keduanya sholat dengan sholat berikutnya, Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, maka itu akan menghapus dosa-dosa selama orang itu tidak melaksanakan dosa besar, menjauhi dosa besar. Majtunibat al-kabair,
selama dia bisa menjauhi ya dosa-dosa besar. Artinya bukan berarti dosa-dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita mengerjakan dosa ya, dosa-dosa terutama dosa yang besar, maka orang itu dianjurkan ya, diperintah untuk di samping istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus, maka dia disuruh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya keutamaan sholat. Jadi sholat itu bisa menghapus dosa-dosa kita ya. Berikutnya wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat hal yabqi min daranihi syai'un, qalu la yabqa min daranihi syai', qala fadzalika mathalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinna al khotoya wad daron al wasakh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan tentang keutamaan sholat ya, diantaranya hadisnya, ara'aitum, apakah kalian melihat ya, lau anna nahran bi babi ahadikum, seandainya ya ada sungai di depan pintu kalian semua, salah seorang kamu semua, ya gatasilu minhu, lalu kemudian dia mandi di sungai tersebut ya, kulla yaumin khamsa marrat, setiap hari 5 kali ya. Kalau kepanasan mungkin sampai 5 kali ya. Umumnya kita mandi 3 kali, tapi ini Rasulullah menggambarkan ya, seandainya ada satu sungai atau kali di depan rumah kita, lalu kemudian kita mandi ya sebanyak 5 kali ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal yabqa min daranihi syai'un, apakah ada sisa kotoran ya, apakah ada sisa dari kotoran di badan kita ya. Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai', ya tidak akan ada sisanya kotoran-kotoran itu di tubuh kita ya, kalau kita kemudian mandi selama 5 kali. Qala, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fadzalika mithlus shalawatil khamsi, maka demikian itu juga ya, kalau sholat 5 kali itu diamalkan, dikerjakan di dalam sehari semalam, yamhullahu bihinna al khotoya, Allah akan menghapus ya dosa-dosa atau kotoran-kotoran itu dengan sebab melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara ya yang ditulis oleh penulis kitab ini 2 hadis ya yang merupakan keutamaan sholat ya, yang barangkali menganggap cukup ya, dengan 2 hadis ini kalau kita perhatikan, kita imani, maka sholat itu sudah mengantarkan kita ya menjadi orang-orang yang bebas dari dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari. Ya, kita baca agak cepat. Kemudian nomor 3, wujubuha ya. Wajibnya sholat ya. Wa fardhiyatuha ma'lumatun bil kitabi, dan kewajiban atau fardunya sholat itu dimaklumi, diketahui bil kitabi ya, di dalam kitab ya, dengan dasar dalil dari kitabullah Al-Quran, was sunnati dan sunnah, wal ijma dan ijma yang telah dimaklumi, minad dini bid daruriyati, dari agama. Jadi artinya kewajiban sholat itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga mewajibkan, dalil-dalil sunnah juga, bahkan ijma para ulama juga bahwa sholat itu wajib. Kalau Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, wa aqimus sholata, di surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, kelanjutannya kalau nggak keliru ya, maka tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan ya, keluarkanlah atau tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in,
dan rukuklah kalian semua bersama orang-orang yang melaksanakan rukuk. Ini adalah dalil diwajibkannya sholat berdasarkan ayat Al-Quran. Wa fi ayatin katsiratin min kitabillah, ya, di dalam ayat-ayat yang banyak di dalam kitab wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman diantaranya kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus sholat. Kul, katakan Muhammad, li ibadi, kepada hamba-hambaku, alladzina amanu, ya, yang mereka itu beriman, ya, kepada aku, yuqimunas sholata, supaya mereka melaksanakan sholat. Jadi orang-orang, ya, hamba-hamba yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diperintah untuk, ya, menegakkan, mendirikan atau melaksanakan sholat. Ini dalil dari ayat Al-Quran. Wa min sunnati, dan dari sunnah, dari, ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadithul mi'raj. Nah, ini diulang kembali, hadis mi'raj, ya, penjelasannya, yaitu hadis yang menjelaskan tentang mi'rajnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, di atas tingkat langit yang ketujuh. Dan ini Rasulullah benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada, ya, perdebatan, itu Rasulullah mimpi atau ruhnya saja. Nah, tapi para ulama bersepakat bahwa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan jasadnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mi'rajnya itu, dalam rangka, ya, menerima kewajiban sholat 5 waktu di dalam sehari semalam. Hiya khamsa wa hiya khamsun, hiya khamsun wa hiya khamsun. Maknanya itu adalah sholat itu yang diterima oleh Rasulullah itu 5 kali di dalam sehari semalam. Wa hiya khamsun, dan sholat itu, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu setara dengan 50 kali. Artinya meskipun kita, ya, mendirikan sholat 5 kali dalam sehari semalam, tapi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap setara atau sama dengan melaksanakan sholat 50 kali. Wa hiya khamsun, ya. Wa fis sahihain, dan di dalam kitab sahihain, qauluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'ala an sara'iil Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanya kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang syariat Islam, ya, perintah-perintah Islam, hukum-hukum Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, khamsu sholawatin fil yaumi wal laila. Qala sa'il. Jadi ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, syariat Islam, ya, yang paling utama itu apa? Yaitu sholat 5 kali di dalam sehari semalam. Qala sa'il, berkata, ya, sahabat yang bertanya, orang yang bertanya, hal alayya ghairahunna, apakah ada kewajiban lain selain 5 kali, ya, sholat dalam sehari semalam itu? Qala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la illa anta tawwa, tidak ada kecuali, ya, apabila kamu, ya, melaksanakan sholat sunnah, sholat tatawwu, ya. Dan meskipun sunnah, ya, kita juga berusaha untuk, ya, melaksanakan, mendirikan sholat sunnah itu. Ada sholat-sholat sunnah yang tahunan seperti sholat Aid, sholat, ya, Fitri dan Adha. Ada yang, apa, ya, setiap mengiringi, apa, sholat qobliyah ba'diyah, ya. Ada yang sholat ketika menyesuaikan dengan waktu atau peristiwa, ya, seperti sholat gerhana, sholat janazah, ya, itu fardu kifayah, atau, ya, sholat-sholat sunnah yang lainnya, ya. Sholat duha, ya, sholat malam, sholat, ya, hajat atau sholat taubat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sekiranya seorang muslim itu lalu kemudian dia bisa menjaga sholatnya yang 5 waktu itu,
maka dianggap Rasulullah SAW sudah cukup di dalam melaksanakan syariat agama Islam. Berikutnya watajibus sholatu alal muslim al baligh al aqil, dan diwajibkan sholat itu bagi orang muslim yang balik yang aqil, ya. Jadi sholat itu wajib bagi orang muslim, adapun orang kafir tidak wajib. Orang yang balik umurnya sudah sampai, dan ukuran balik itu para ulama berbeda. Yang jelas ya, kalau antum semua kelas 1 sanawiyah ini sudah balik insyaallah ya, umurnya sudah hampir mendekati 15. Kemudian al-aqil, sudah berakal ya, sudah bisa membedakan ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang perintah ya, mana yang larangan, sudah bisa. Fala tajibu alal kafir, maka tidak wajib bagi orang kafir, walas shagir, dan orang yang masih kecil, walal majnun, dan tidak juga orang yang gila. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin, ya, diangkat kolam itu, catatan Allah Subhanahu wa taala itu dari 3 perkara, 3 hal. Anin naimi hatta yastaiqadha, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur itu kalau misalnya dia berbuat dosa atau ya, katakan tidak sholat karena lupa tidur, maka dia tidak ada kewajiban. Tapi kalau sudah bangun ingat, ya harus langsung sholat ya. Yang penting nggak disengaja. Wa anil majnuni hatta yufiq, dan dari orang yang majnun sampai sadar. Wa anis shagiri hatta yablugha, dan anak kecil sampai balik. Walakin yu'maru biha al-auladu litamami sab'i sinin, akan tetapi diperintah ya, sholat itu kepada anak-anak yang sudah sempurna umurnya 7 tahun. Jadi ada kewajiban orang tua untuk memerintah kepada anak-anaknya, melatih ya, supaya melaksanakan sholat ya, meskipun dia hanya belajar gerakan-gerakan, belajar menutup aurat, belajar menghadap kiblat ya, mengikuti gerakan-gerakan sholat, maka anak yang sudah umur 7 tahun, maka kata Rasulullah ya, diperintah untuk ikut sholat. Wa yadribuna ala tarkiha li asyrin, dan mereka memukulnya apabila meninggalkan ketika umur 10 tahun. Artinya pukulan yang mendidik tentunya ya. Artinya sholat itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, umur 10 itu sudah sangat dianjurkan. Nah, kalau seumur anak-anak kelas 1 sanawiyah ya sudah lebih. Makanya kalau nggak sholat ya, nggak sekedar dipukul, ditendang orang ya. Ya, kalau nendang ya jangan keras-keras. Oke, tinggal 1 paragraf itu kita baca. Faman jahadaha autarakaha faqad kafara, maka barang siapa yang ya meninggalkannya atau menentangnya ya, meremehkannya, wartadda an dinil Islam, maka dia itu bisa murtad ya, faqad kafara, maka dia kafir, wartadda an dinil Islam, dan bisa dianggap murtad dari agama Islam. Kalau dia menganggap sholat itu remeh, dia suka meninggalkannya ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Al ahdul ladzi, perjanjian ya, antara kami ya dengan mereka para hamba, para manusia ya, as-shalatu, yaitu sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Maka bedanya orang muslim dengan orang kafir itu adalah sholat. Kalau dia masih sholat, maka dia muslim. Begitu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selesai membacanya, mudah-mudahan bermanfaat, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.